Rindu sekolah. Perasaan itulah yang dirasakan para pelajar saat ini. Baik untuk tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, SMP, bahkan lanjutan, sekolah menengah atas, SMA, dan sederajat. Betapa tidak, sudah hampir setahun para anak didik melaksanakan kegiatan belajar dari rumah akibat pandemi COVID-19 yang melanda pada Februari 2020. Pembelajaran tatap muka terbatas yang berlangsung selama ini sementara ini memang difokuskan untuk anak-anak kelas 6 dan juga kelas 9 dengan materi-materi yang memperkuat mereka selama melakukan pembelajaran daring, dan difokuskan untuk anak-anak kelas 6 dan kelas 9 karena mereka memang harus mempersiapkan diri untuk ujian kelulusan mereka. Secara umum untuk Kota Pekanbaru saat ini sudah berada di zona kuning penularan COVID-19, sehingga kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali bisa dilakukan di sekolah. Namun tidak semua sekolah yang ada di Pekanbaru bebas menggelar belajar secara tatap muka. Tentunya harus ada izin dari Dinas Pendidikan setempat serta izin para orang tua murid. Pertama, perlu saya jelaskan dulu bahwa kegiatan belajar 2021 ini yang kita tambah nanti dengan namanya PTM, pelajaran tatap muka terbatas. Jadi bukan tatap muka reguler seperti yang dipahami selama ini, dibatasi. Mungkin nanti dibatasi waktunya, dibatasi jumlah orangnya, dan juga dibatasi nanti sekolahnya. Itu yang pertama perlu disampaikan. PTM ini berdasarkan rapat koordinasi kita dengan wali kota, wakil wali kota, sekda, Forkopimda, dan pihak-pihak terkait, termasuk juga di situ ada PGRI, MKKS, dan tokoh masyarakat pada waktu yang lalu, itu kita sepakati akan kita mulai di awal Februari. Dinas Pendidikan tentu menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan. Artinya, sekolah belum dapat memulai PTM itu sebelum ada izin dari tim gugus stop COVID Kota Pekanbaru dan arahan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sebelum itu ada, baik yang negeri maupun yang swasta, itu tidak dapat melakukan pelajaran tatap muka itu. Kegiatan sekolah secara tatap muka hanya diperuntukkan bagi siswa kelas 6 dan 9 saja. Ini dilakukan untuk memperkuat materi pelajaran yang mereka terima lewat daring. Tidak asal melaksanakan kegiatan belajar tatap muka di tengah kondisi pandemi saat ini. Sebagai pihak yang memiliki andil, Dinas Kesehatan pun turut berkoordinasi dalam memberikan rekomendasi terkait situasi terkini mengenai kategori zona di 15 kecamatan di Kota Pekanbaru mengenai pasien terkonfirmasi COVID-19. Kami tentu berbicara tentang rencana pemerintah untuk tatap muka di sekolah-sekolah, tentu bicara tentang kesehatannya atau dari kacamata kesehatan. Memang ini juga termasuk dilematik,
ya, yang kita apa dilematiknya, kita berusaha menghindari dengan 4M itu kerumunan gitu. Nah, kalau kita bicara sekolah, mau tak mau orang dikumpul. Tetapi satu lagi sisinya, memang ini sudah tingkat kebosanan. Dan kemudian juga tingkat efektivitas pembelajaran, karena dikhawatirkan anak-anak kadang sudah bosan juga di rumah, dan kemudian juga mungkin ada sesuatu yang dirindukan mereka untuk bisa langsung bertatap muka dengan sang guru, dengan situasi sekolah, sehingga lingkungan secara empirik itu juga mempengaruhi daya ingat dan daya keinginan untuk seseorang belajar. Jajaran kesehatan memberikan rekomendasi yang tentunya berdasarkan dengan kami bilang tadi surat dari Kementerian Kesehatan dan juga dari surat keputusan bersama 3 menteri yang kami sampaikan bahwa sekolah boleh dibuka dengan ketentuan-ketentuan yang cukup banyak ya, dan kemudian sebenarnya itu sudah ada yang sudah kita jalani dan ada mungkin untuk ketegasan. Nah, jadi maksud di sini kemarin kita sudah menyampaikan bahwa sekolah itu harus benar-benar siap. Siap dalam pengertian untuk menegakkan aturan dari SKB Menteri tersebut, SKB 3 Menteri tersebut. Di dalamnya rinci, baik ruangan, mulai dari masuknya nanti siapa yang masuk, dan kemudian seperti apa nanti mekanisme sebelum masuk ke dalam kerangan sekolah, ke ruang sekolah, dan kemudian bagaimana di ruang sekolah, dan bagaimana jumlah dalam ruang sekolah, dan berapa lama waktu yang direkomended untuk belajar, dan bagaimana juga nanti untuk keluarnya, dan bagaimana juga nanti ke depannya, dan bagaimana monitoringnya. Nah, itu di segi itu yang dilihat oleh kita dengan tim. Dan kemudian juga tentu kita memberikan informasi secara umum dulu tentang bagaimana kondisi situasi penyebaran COVID di Kota Pekanbaru ini. Secara resmi, kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah untuk tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP Negeri di Pekanbaru sudah kembali dilakukan pada Senin 8 Februari 2021. Tidak seperti kondisi normal. Di pandemi saat ini, frekuensi pertemuan antara siswa dengan guru juga dibatasi. Dalam sepekan, kegiatan belajar di sekolah dilakukan hanya 2 kali pertemuan, yakni pada hari Senin dan Rabu. Setiap 1 kali pertemuan, hanya 50% siswa yang hadir, dan untuk setengahnya lagi masuk pada hari berikutnya. Penerapan protokol kesehatan juga sudah dilaksanakan dengan baik di setiap sekolah yang menggelar belajar secara tatap muka. Tidak hanya itu, untuk memastikan kegiatan di sekolah berjalan dengan prosedur yang ada, di setiap ruang kelas juga ditempatkan 1 orang guru piket yang bertugas mengawasi para peserta didik saat berada di luar kelas. Meskipun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 telah memberikan rekomendasi terkait izin kegiatan belajar tatap muka sekolah, namun tidak semua siswa dapat mengikuti karena orang tuanya tidak mengizinkan. Bu Raja, kita berarti sudah 4 kali mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Bagaimana Bu Raja melihat, mengevaluasi pembelajaran tatap muka sejauh ini? Terima kasih untuk pembelajaran tatap muka yang terbatas yang kita laksanakan sudah 4 hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar, ya. Tidak ada kasus-kasus yang terjadi yang istilahnya membuat klaster-klaster baru. Nah, untuk anak kita yang ikut dalam proses tatap muka terbatas ini hanya sekitar 63%, yaitu dari jumlah siswa kita yang kelas 9 ya, yang kelas 9 itu 165, yang ikut itu hanya 97 orang. Kenapa 97 orang, Bu? Yang lainnya? Hak mereka sama, ya, hak mereka sama, yaitu mendapatkan pembelajaran. Perbedaannya itu hanya pada daring dan luring. Nah, untuk kali ini karena pemerintah kota ya sudah mengizinkan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka khususnya untuk yang kelas 9. Nah, tentu untuk masuk mengikuti pembelajaran ini syarat utama yang kami ambil itu adalah izin dari orang tua. Nah, pada saat penyerahan rapor, kami edarkan surat izin dari orang tua.
ternyata yang mengembalikan itu hanya 97 siswa. Nah, sisanya itu kami anggap orang tuanya tidak mengizinkan, ya kan? Nah, mungkin orang tuanya lebih memilih belajar daring. Dan kita menyediakan fasilitas untuk belajar daring kepada mereka yang tidak hadir di sekolah. Iya, tetap kita berikan fasilitas. Toh selama ini pembelajaran daring itu untuk SMP 1 berjalan sangat lancar karena semua anak-anak kita 100% ya mengikuti pembelajaran daring, tidak ada yang luring. Nah, jadi semuanya. Jadi untuk kendala pembelajaran daring sebenarnya tidak ada. Cuman karena ini adalah program pemerintah sudah mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang dikhususkan untuk kelas 9. Nah, berdasarkan surat persetujuan yang masuk itulah yang kami bisa tindak lanjuti. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat lagi ke keterangan-keterangan yang disampaikan oleh mungkin tokoh-tokoh di pemerintah Kota Pekanbaru, karena pembelajaran untuk kelas 9 ataupun kelas 6 ini kan difokuskan untuk memperkuat tadi apa yang sudah dilakukan daring dan untuk persiapan mereka ujian. Apakah materi-materinya yang diajarkan pada kelas ini juga dipilih begitu Ibu? Khusus aja atau seperti apa? Iya, kita minta kemarin pada staf kita di bagian kurikulum minta materi-materi esensial, materi-materi yang terpenting yang selalu keluar dalam pelaksanaan ujian. Tapi apa saja itu? Misalnya untuk kelas 9 ini. Untuk kelas 9 yang kita utamakan sebenarnya mata pelajaran yang diunkan ya. Nah, sekarang kita tahu surat edaran dari Kementerian Pendidikan meniadakan UN dan USBN. Nah, jadi materi-materi nanti karena yang membuat soal nanti ini adalah guru kita juga, tentu nanti materi-materi yang kira-kira akan keluar. Nah, itulah yang nanti disajikan ke anak-anak. Baik, berarti sejauh ini dengan adanya pembelajaran tatap muka beriringan dengan pembelajaran daring dari SMP Negeri 1 Pekanbaru pun tidak menemukan kendala. Tidak ada kendala sedikit pun. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pembelajaran daring selama ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 berjalan dengan baik. Ya, berjalan dengan baik sekali karena semua siswa kita mengikuti pembelajaran secara daring. Tidak ada satupun yang mengikuti pembelajaran luring. Baik, terima kasih Bu Raja. Kita untuk penguatan kelas 9 untuk tatap muka sebenarnya tidak tatap muka pun kita sekarang kita sudah melakukan penguatan kepada murid-murid kita. Kita sudah menambahkan jam tambahan di waktu belajar di rumah mereka dengan melakukan terobosan-terobosan dibuat oleh guru kita. Kita sudah menjadwalkan dan bahkan kita sudah menyampaikan kepada orang tua. Mulai semester 2 ini langsung kita sudah melaksanakan. Sudah kita laksanakan dan itu sudah bergulir dan sudah anak-anak kita insya Allah siap untuk menghadapi ujian sekolah nantinya. Jadi kita kalaupun di tatap muka nantinya, memang tatap muka bukan kelas 9 saja. Kita bahkan dari kelas 7, 8, dan 9 kita sudah siapkan. Jadi kita ingin, karena keinginan daripada anak-anak, kita juga melihat anak-anak juga sudah mulai ada bosan. Jadi kita ingin anak-anak juga dapat variasi baru dengan adanya tatap muka di sekolah. Yang paling apa sekali adalah kita lihat pendidikan karakter itu sulit sedikit kita menyampaikan di sini. Kenapa sulitnya? Karena kita pendidikan karakter itu bisa kita sampaikan dengan tatap muka, dengan teladan kita. Sementara dengan di daring itulah sedikit kewalahan kita. Walaupun kita masih bisa mengingatkan anak melihat dengan psikologi dia tepat waktu atau tidak, atau tepat menyampaikan pembelajaran atau tugasnya kepada guru-gurunya bisa dilihat, tetapi masih ada celah-celah yang bisa dilakukan oleh murid kita kalau murid itu ingin curang, masih bisa. Nah, itulah, tetapi kalau tatap muka insya Allah ini akan lebih baik. Insya Allah SMP Cendana Pekanbaru di bawah naungan Yayasan Pendidikan Cendana Riau dan begitu juga unit-unit yang lain, kita sebenarnya sudah siap. Kita sudah menyiapkan semua protokol COVID yang diminta oleh dinas, bahkan yang diminta oleh Chevron, termasuk ketika baru datang, ya jarak yang harus diatur, kemudian harus cuci tangan, kemudian juga harus menggunakan termogan, kemudian juga jarak di dalam kelas yang harus diatur sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah pusat. Itu sudah kita laksanakan, sudah kita siapkan semuanya, termasuk hand sanitizer, kemudian coba semua kelas itu juga sudah dibersihkan setiap saat. Jadi memang kita sebenarnya sudah siap dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk kesiapan new normal atau memasuki tatap muka nantinya. Begitu juga dengan guru-guru kita.
Pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan juga proses belajar tatap muka yang dapat berlangsung secara normal tentu menjadi harapan banyak orang. Namun untuk mewujudkannya, sekali lagi kita harus diingatkan bahwa ini merupakan kerjasama dari banyak pihak. Tidak hanya pemerintah dan sekolah saja, namun juga keluarga dan masyarakat. Meskipun masih terbatas kegiatan belajar secara tatap muka dilaksanakan, namun orang tua murid menyambut positif. Menurutnya sudah cukup lama buah hati mereka belajar secara daring di rumah dan lebih terkesan banyak bermain. Meskipun pertemuan tatap muka tidak full dilakukan setiap harinya, namun 2 kali dalam sepekan sudah mengobati rasa rindu peserta didik dan pendidik untuk bisa menggelar kegiatan belajar bersama secara tatap muka. Ya, saya melihat dengan adanya statement dari pemerintah Kota Pekanbaru dengan adanya akan tatap muka itu sangat bagus karena kita lihat sudah kelamaan anak murid ini tidak tatap muka, jadi mengakibatkan anak-anak ini banyak malas, tidak banyak bekerja ikut orang tua, tetapi banyaknya dia bermain game. Jadi dengan ada tatap muka ini lebih bagus, tetapi dengan prokes yang ada. Kemudian yang saya rasakan pihak pemerintah juga harus mengawasin ekstra. Karena kita lihat di sekolah itu kebanyakan kan, maaf cakap, guru-guru juga kadang tahu sendiri gitu kan. Jadi kita harapkan kekompakan dari guru maupun dari pemerintah kota tuh memang ekstra full ketat. Jadi supaya pembelajaran itu efektif seperti itu. Tidak hanya wali murid, dukungan kegiatan belajar secara tatap muka juga disetujui Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani. Menurutnya, jika kondisi sudah memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah, maka wajib pemerintah daerah mengeluarkan izin, mengingat sudah lamanya kegiatan belajar di sekolah tidak berlangsung. Pendidikan di masa pandemi COVID-19 menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali dari DPRD Kota Pekanbaru. Kita ingin melihat kebijakan apa yang nanti tetap untuk bisa diterapkan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Mbak, kita melihat untuk pandemi COVID-19 ini, menurut Anda konsep apa yang diterapkan untuk sistem pendidikan kita selama masa pandemi COVID-19? Ya, baik, untuk konsep pendidikan di masa pandemi ini mungkin karena kita sudah ada tim gugus tugas dari pusat, kemudian juga ada di daerah ini memang kondisinya agak dilematis ya. Di satu sisi belajar daring ini sudah kita rasakan beberapa bulan ini itu dinilai oleh orang tua banyak tidak efektif belajar daring ini. Bahkan ada yang sampai mengatakan ini bisa darting nanti lama-lama kalau daring ini kan. Bisa darah tinggi nih orang tua ngajarin anak-anak di rumah masing-masing. Artinya memang antara kebutuhan tatap muka kemudian dengan kondisi pandemik ini kan kita harus cari titik temunya. Di satu sisi kita ingin anak-anak didik kita itu terhindar dari tertularnya virus COVID ini. Di satu sisi pendidikan ini kan harus berjalan normal gitu. Jadi makanya dengan adanya gugus tugas kami pikir ini bisa memilah-milah ya daerah mana. Kami ada beberapa tempat kemarin kita contohkan di Sumatera Barat saja. Itu ada beberapa sekolah yang sudah mulai belajar tatap muka. Ya, artinya ini tentu sudah diukur ya oleh pemerintah daerah dan kita harapkan juga di Pekanbaru ada tindakan yang terukur di mana ketika belajar tatap muka ini memang dibutuhkan dan kondisi memungkinkan ya kita dorong untuk bisa belajar tatap muka. Tapi ada wilayah-wilayah atau daerah yang sulit kita untuk melakukan proses belajar tatap muka yang mungkin masih menggunakan sistem daring gitu ya. Tapi kita harapkan dengan adanya antivirus ya atau vaksin ini kan membantu kekebalan tubuh masyarakat kita untuk tidak terinfeksi virus gitu. Nah, kita harapkan dengan adanya vaksin nanti ini belajar ke depannya bisa kembali normal. Bisa kembali. Ini menjadi harapan banyak dari kita banyak bersama orang, juga termasuk gitu ya? wali murid.
wali murid, Iya, agar tidak darting lagi. tidak darting lagi. Nah ini Pak Hamdani terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada siswa-siswa kita yang sudah berbulan-bulan belajar daring, yang bikin hampir orang tuanya darting, apa yang ingin disampaikan untuk mereka yang merindukan sekolah? Silakan Bapak. Ya, bukan hampir ya, sudah banyak yang darting. Sudah banyak, benar-benar. Nah, jadi pesan kita tentu namanya anak-anak ya, orang tua juga harus berperan di samping guru di sekolah. Apalagi tingkat SD ya. SD ini kan cenderung masih ya namanya anak-anak, dia bermain, tidak menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini yang sering mungkin diingatkan pihak orang tua dan guru ya. Karena kan kita tidak tahu virus COVID ini menjakiti siapa gitu kan. Dan dengan protokol kesehatan, nah ini bisa kita kurangi. Artinya mungkin dibuat nanti sistem apakah belajarnya mungkin dibagi harinya gitu ya. Kalau ada 30 satu lokal itu 15 orang aja yang hadir gitu kan, hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian Kamis, Jumat itu yang 15 lagi. Nah, itu nanti sistem-sistem seperti itu gitu yang harus mungkin dilaksanakan, dan orang tua serta murid yang bersangkutan memang memaksimalkan usaha untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan yang ketat gitu. Nah, ini peran orang tua, guru itu sangat besar di sini ya untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Iya, ada peran serta semua pihak untuk dapat menyelesaikan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 dan untuk tetap menyelenggarakan pendidikan dengan efektif di tengah kondisi yang ada. Terima kasih Pak Hamdani sudah bersama kami. Oke. Kerinduan peserta didik untuk kembali melakukan belajar secara tatap muka di sekolah sudah sangat besar. Mereka rindu dengan suasana belajar di sekolah. Dan mereka juga tentunya merindukan segala aktivitas lainnya di sekolah semasa kondisi normal dulu. Kini kerinduan mereka sedikit terobati, meskipun masih dengan banyak keterbatasan saat kembali ke sekolah. Dari hasil rapat koordinasi kami di provinsi, itu semua kepala dinas, ya baik di kota maupun di luar kota, ya termasuk di situ PGRI-nya, MKKS-nya, dan stakeholder lainnya, itu memang menghendaki agar sekolah ini dibuka. Karena memang kita merasakan banyak dampak negatif ya yang ditimbulkan oleh anak-anak yang sekarang ini asik dengan gadget di rumah itu. Jadi muncul konflik internal antara orang tua dan anak yang tidak bisa dihindari. Kenapa demikian? Anak-anak sudah betul-betul perilakunya tidak terkontrol lagi. Karena kalau sudah main handphone itu, mereka tidak perlu lagi dipanggil oleh orang tuanya. Ya, asik saja menengok konten-konten yang barangkali juga di situ ada konten-konten yang tidak layak ditengok oleh anak kita. Ini dampak ini. Nah, yang kedua, efektivitas. Ya, belajar daring ini kalau saya mengatakan adalah belajar minimalis yang mesti kita maksimalis. Jadi minim, tetapi mesti kita maksimalkan. Oleh karena itu, karena tidak efektif, kita kokohkan lagi yang tidak efektif itu untuk menjadi efektif melalui pembelajaran luring. Anak-anak, orang tua, ya kemudian guru, kepala sekolah, mereka merindukan anak-anaknya. Anak-anak merindukan guru-gurunya. Mereka juga merindukan temannya. Dan kita rindu juga untuk sekolah. Kasus COVID-19 yang masih fluktuatif di Riau membuat Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau merekomendasikan belajar secara daring di beberapa daerah untuk sementara waktu. Nah, namanya juga sementara, ini bisa berarti seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan berbulan-bulan hingga saat ini. Dan tak kalah ini menimbulkan kerinduan di hati para siswa dan tenaga pendidik untuk dapat kembali merasakan belajar mengajar di sekolah secara normal.